12 seconds later. Halo guys, juga jadi mulai merasa bahwa pertemuan ibadah kita jadi penting. Kayak doir, kita udah mulai rindu doir. Gue lagi takut sama puasanya situasi. Dan memang ada cuman bukti halaman kan. Kau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh dari gue pasti pengen ibadah sih, langsung doir. Biar gue percaya gini, teman-teman pasti kangen juga ibadah kan. Betul. Biasanya doir tuh harus juga prok dulu kan baru doir, tapi kayaknya doir pasti bakal semangat. Semua Bersama-sama dengan Tuhan. Tapi persoalannya cuma jadi untuk bisa melakukan kedagingan, otomatis gue harus dekat sama Tuhan. Harus bangun iman sama Tuhan. Terus naik roh pula. Level up. Kita percaya, mari kita bersama berkata, amin. Mari kita bertepuk tangan ketika isinya gini, tapi cari pada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu dapat ditambah dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan beribadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang ke ibadah. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk kita berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian kita, lewat ucapan syukur kita. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, mari kita putuskan hati kita. Tekadkan buat hati kita, Tuhan aku mau datang kepada Engkau untuk aku mengucap syukur dalam kondisi apapun. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah. Dan hari ini Tuhan kami mau siap Tuhan untuk kami beribadah. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Dan kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Dan kami mau siap dengar firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Dengan puji-pujian Tuhan. Ada kuasa ibadah yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau siap untuk beribadah. Setiap kita yang siap beribadah, mari kita katakan, amin. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Mari kita bersama-sama merayakan kebaikan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi,
Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Mari angkat tangan kita bersama, lambaikan tangan. Haleluya, mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, mujizat Tuhan. Haleluya, mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selamanya, selama-lamanya Tuhanku ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, ketika badai menerpa di dalam hidup kami, Kau adalah tempat perlindungan kami Tuhan. Batu karang kami yang teguh, kami aman bersama-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa,
Seperti tingginya langit dari bumi Tuhan, begitu tingginya kasih setiamu Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Tuhan, sumber sukacitaku, sumber kekuatanku. Kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Yesus besar setiamu Tuhan, besar kasih Tuhan. mari bersyukur untuk kasih setia yang besar di dalam hidup kita. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari. Haleluya, selalu baik, sebab Kau baik. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kasih setianya senantiasa memelihara hidup kita. Mari kita bersyukur untuk kasih setianya yang besar. Seperti tingginya langit dari bumi, begitu besar kasih-Nya di dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Jesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi,
nama-Mu. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan. Amin. Berikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, ternyata kita sudah menikmati penyembahan dalam keluarga kita masing-masing. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini kita mau merenungkan tentang gereja masa depan. Nah, saudara, saya percaya semua peristiwa yang kita alami dalam lockdown ini, Tuhan izinkan supaya kita dibawa kepada rencana Tuhan yang sempurna, saudara. Nah, saya percaya, saudara, Tuhan sedang membawa kita ke pola gereja yang mula-mula. Nah, saudara, pola gereja mula-mula ini adalah pola gereja yang Tuhan bangun pertama kali di hari Pentakosta, dan ini harus menjadi standar buat gereja-gereja. Tetapi saudara, kita melihat gereja masa kini sudah merosot dari standar yang semula itu. Kalau kita nggak kembali ke gereja mula-mula, saudara, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nggak mungkin, saudara. Karena gereja yang nanti siap menantikan kedatangan Tuhan adalah gereja yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Karena itu, saudara, saya percaya kita bisa kembali kepada pola gereja mula-mula. Nah, mari kita lihat, saudaraku, seperti apakah gereja mula-mula itu. Ya, kita akan lihat, saudaraku, di dalam firman Tuhan, Kisah 2, 43 sampai 47. Nah, saya akan ceritakan dari beberapa ayat ini, saudara. Ada 9 ciri-ciri gereja mula-mula yang sangat berbeda dengan keadaan gereja masa kini. Ya, coba perhatikan, saudara. Nah, kita lihat di dalam ayat 43. Ya, dikatakan mereka semua takut akan Tuhan. Wow, saya belum pernah lihat gereja masa kini semua jemaatnya takut akan Tuhan. Kadang-kadang pendeta aja nggak takut akan Tuhan, saudara. Ya, hamba Tuhannya aja korupsi, kadang-kadang berselingkuh, nggak takut akan Tuhan. Saudara, gereja mula-mula ayat 43 juga banyak sekali mujizat dan tanda-tanda heran, saudara. Ya, sekarang kita lihat ini, ya, sangat jarang ada mujizat-mujizat. Bayangkan, saudaraku, bayangan Petrus menyembuhkan orang. Wow, bagaimana dengan bayangan saudara? Bayangan kita, saudara. Kadang-kadang menakutkan orang, utang belum bayar, saudara. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan saudaraku kalau kita doain orang sakit, orang yang kerasukan setan? Apakah ada kuasa di dalam gereja, saudaraku? Hari-hari ini kita jarang melihat ini terjadi. Bukan hanya itu, saudara, mereka tetap bersatu. Ayat yang ke-44, ya, mereka, saudara, tidak terpecah-pecah oleh denominasi ini, denominasi itu. Ya, tentu waktu itu belum ada denominasi, tetapi, saudaraku, bukankah Tuhan mau, saudara, kita jadi gereja yang bersatu sama seperti, saudara, Bapa dan Yesus adalah satu? Nah, saudara, gereja sekarang sangat jauh dari kondisi gereja mula-mula. Bahkan, saudara, mereka dikatakan dalam ayat 44 sampai ayat 45, mereka menjual hartanya, ya, dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wow, harta milik mereka bersama, saudara. Saya belum pernah lihat, saudaraku, gereja seperti ini. Ya, mungkin during lockdown ini, saudara, ada sedikit yang kita mulai lihat terjadi. Ya, saudaraku, mereka tidak disuruh-suruh, mereka tidak dipaksa oleh peraturan, mereka melakukannya dengan spontan dari hati mereka. Wow, dahsyat sekali, saudara. Ya, dan dikatakan dalam ayat 46, saudara, mereka itu tiap-tiap hari berkumpul di bait Allah dan di rumah-rumah. Jadi gereja bukan sekedar acara, saudara. Gereja adalah sebuah gaya hidup. Ya, gaya hidup, saudara. Ya, hari ini, saudara, orang Kristen ketemu seminggu sekali aja susah setengah mati. Selalu ada alasannya, saudara.
aduh Pak, saya nggak bisa hadir Pak. Kenapa? Ya saya terlalu banyak masalah. Ya saya banyak persoalan, ya banyak kerjaan, banyak istri. Oh salah ya saudara, ya banyak macam-macam alasannya. Nah saudara-saudara, tapi gereja mula-mula ya kehidupan bergereja adalah gaya hidup luar biasa saudara. Kemudian saudara, ayat 46 juga dikatakan saudaraku mereka memecah roti di rumah-rumah. Ya, nah ini berbeda dengan gereja yang mempraktekkannya hari ini, saudara. Hari ini kita kebanyakan perjamuan kudus kita lakukan, saudara, di acara besar. Nah, saya tidak menentang, ya, tidak mengatakan ini salah, cuman saudaraku kurang efektif. Nanti kita lihat kenapa, saudara. Ya, nah, kita lihat, saudaraku, selanjutnya ayat 46-47, ya dikatakan, saudaraku, mereka itu ya sambil memuji-muji Tuhan. Ya, jadi pujian kepada Tuhan tuh gaya hidup, saudara. Ya, itu terjadi sebagai ekspresi hati mereka, saudara, dalam pujian penyembahan. Sehingga, saudara, saya percaya ayat itu terjadi. Tuhan memberikan kepada kita nyanyian baru. Nah, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ya, saudara, itu yang terjadi pada gereja mula-mula. Ya, sehingga selanjutnya, saudara, dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Wow, ini gereja yang luar biasa, saudara. Ya, apakah kita disukai oleh semua orang, saudara? Ya, aneh sekali. Gereja mula-mula ini dianiaya, tapi disukai oleh semua orang. Nah, ini namanya paradoks, saudara. Ya, dibenci, tapi juga disayang. Ini namanya, ya, saudara, benci tapi rindu. Ya, inilah gereja sejati, saudara. Ya, sekaligus dianiaya, sekaligus disukai. Kalau di Indonesia banyak gereja dianiaya tapi tidak disukai. Ada beberapa gereja, saudara, di luar negeri, ya, tidak dianiaya, tidak disukai juga. Ini gereja paling parah. Nah, saudara, apakah kita seperti ini, saudara? Saya yakin kita belum seperti ini, saudara. Dan yang terakhir, ayat 47 dikatakan begini, saudara. Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang percaya tiap hari. Wow, tiap hari ada penambahan, saudara. Apakah kita tiap hari? Saya nggak yakin, saudara, hari-hari ini gereja tiap hari ditambahkan. Ya, itu pun kalau ada dari gereja lain, saudara. Ya, bukan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa gereja mula-mula begitu luar biasa? Kenapa? Ya, pertanyaannya, kenapa gereja sekarang tidak seperti gereja mula-mula yang luar biasa itu? Tentu ada penyebabnya, saudara. Nah, kita lihat, saudaraku, di dalam ayat 43, ketika di awal diterangkan, ya, saudara, 9 ciri ini, kita lihat ayat 43, saudara, dikatakan demikian, maka ketakutanlah mereka semua. Ada kata maka, saudara. Nah, kata maka ini dalam bahasa Yunaninya adalah de, yang menunjukkan, saudara, hal-hal berikut ini adalah akibat, hasil, ya, karena mereka melakukan ayat sebelumnya, saudara. Jadi 9 hal ini, ya, jangan saudara coba lakukan, ya, kalau saudara tidak lakukan ayat sebelumnya. Karena 9 hal ini hasil buah-buahnya, ya. Jadi kalau kita mau buah-buahnya, kita mesti lakukan, saudara, hal-hal yang menyebabkan hal itu berbuah. Nah, kenapa gereja mula-mula seperti ini yang luar biasa, saudara? Nah, mari kita lihat ayat sebelumnya. Apa yang mereka lakukan sehingga ada 9 ciri-ciri ini terjadi, saudara. Mari kita lihat, saudaraku, ayat sebelumnya, ayat 42, Kisah Rasul pasal 2. Ya, ini dia, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wow, saudara, ini dia saudara. Mereka tekun melakukan 4 hal. Nah, apa itu saudara? 1, pengajaran rasul-rasul. 2, persekutuan. 3, perjamuan kasih, perjamuan kudus. Ya. Kemudian saudara, mereka tekun berdoa sepakat. Nah, 4 hal ini saudara, kalau kita uraikan, kita perhatikan baik-baik, sebenarnya ini adalah 5 pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap orang kudus untuk membangun tubuh Kristus. Itu yang ada di dalam Efesus 4:11 sampai ayat yang ke-12. Ya, Tuhan memberikan 5 jawatan untuk melatih orang-orang kudus supaya orang-orang kudus bisa melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, saudara, rupanya gereja mula-mula semua jemaatnya, semua anggotanya adalah pembangun-pembangun tubuh Kristus. Mereka membangun rumah Tuhan. Karena tubuh Kristus dibangun terus, saudara, maka tubuh Kristusnya sehat. Tubuh Kristusnya bertumbuh, tubuh Kristusnya berfungsi. Kalau tubuh Kristusnya sehat, berfungsi, saudara, maka keluarlah 9 ciri itu, saudara. Buah-buahnya akan nampak. Gereja masa kini berarti kita, saudaraku, tidak bergaya hidup tubuh. Ya, kenapa, saudara? Karena tubuh Kristus yang sudah ada lemah sekali. Karena tidak dibangun. Ya, sehingga tidak bertumbuh, berfungsi, dan akibatnya saudara, ya, gereja masa kini sangat jauh kan kondisinya, ya, dibandingkan dengan gereja mula-mula. Nah, karena itu saudara, kita mau lihat selanjutnya bagaimana gereja mula-mula membangun tubuh Kristus dengan 4 ketekunan ini. Ya, yang adalah 5 pelayanan yang harus dikerjakan oleh setiap orang kudus. Anyway, saudara, mereka melakukan 4 hal ini. Ya, saya tidak ada waktu mengupasnya, tapi nanti kalau saudara teliti, mereka melakukan 4 hal ini di dalam gereja yang ada di rumah-rumah itu. Ya, kalau kita hari sekarang ini kita sebut komsel dan kompak yang kita praktekkan. Di situ mereka bangun tubuh Kristus, saudara. Ya, kenapa? Karena itulah unit dasarnya tubuh Kristus. Di situ, saudaraku, kita bisa saling membangun. Di situ kita bisa, saudaraku, membangun tubuh Kristus, ya, dengan real. Ya, karena itu, saudara, mari kita lihat bagaimana gereja mula-mula, saudara, membangun tubuh Kristus di jemaat rumah. Ya, yang di komsel atau di kompak itu. Mari kita lihat. Nah, diperlukan, saudara, 5 hal untuk kita, saudara, membangun sebuah tubuh. Ya. Nah, mari kita lihat, saudara. Pertama, pengajaran rasul-rasul. Nah, saya tekankan rasul-rasulnya dulu, saudara. Ya. Jadi mereka itu menerima, ya, visi dan dasar kerasulan, saudara. Ya, ini adalah seperti apa, saudara? Seperti blueprint. Kalau kita mau bangun rumah, saudara, harus ada apa, saudara? Harus ada gambar besarnya dulu, desainnya. Nah, rasul-rasul itu memberi desain, saudara. Tubuh Kristus tuh mesti kayak begini, matanya di sini, telinganya di sini, mulutnya di sini, ya. Kalau kita nggak punya desainnya, saudara, nanti kita asal-asal bangunnya. Ya, jadinya apa, saudaraku, aneh. Matanya di belakang, telinganya ditaruh sini, ya, saudara. Kemudian, saudara, tangannya nggak ada satu. Nah, jadi apa, saudara? Jadi monster, bukan jadi tubuh Kristus yang sehat. Ya, jadi harus ada blueprint. Rasul-rasul memberikan, saudaraku, gambar besarnya. Nah, inilah pengajaran rasul-rasul, saudara. Yang intinya sederhana, saudaraku. Ya, build, bangun, dan send, utus. Ya, jadi saudara, rasul-rasul memberitahukan tujuan hidup kita adalah membangun tubuh Kristus. Ya, supaya sehat,
supaya berfungsi dan mengutus tubuh Kristus itu untuk apa, saudara? Untuk membangun komunitas-komunitas jemaat tubuh Kristus di mana-mana, supaya tubuh Kristus, saudaraku, memenuhi bumi ini sehingga kerajaan Allah hadir di mana-mana. Itu adalah, saudaraku, visi dan dasar apostolik dari gereja, yaitu gambar besarnya. Nah, setelah kita punya gambar besar, kita masih membahas tentang pengajaran rasul-rasul. Nah, sekarang tekanannya di pengajarannya, saudara. Pengajaran rasul-rasul. Nah, pengajaran rasul-rasul itu apa? Ingat, saudara, di Kisah 1 ayat 3, Yesus berulang-ulang mengajarkan selama 40 hari kepada rasul-rasulnya satu hal aja, saudara, yaitu tentang kerajaan Allah. Berarti pengajaran rasul-rasul, yaitu pengajaran Yesus, adalah tentang kerajaan Allah. Itulah pengajaran rasul-rasul. Saudaraku, ini penting. Gereja sekarang, saudara, kita tidak membahas kerajaan Allah di dalam pertemuan-pertemuan kita. Mestinya yang kita bahas kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu mereka tekuni, mereka pelajari lagi setelah mereka dengar dari rasul-rasul. Mereka dengar di bait Allah dari rasul-rasul, saudara. Mereka ceritakan dulu Yesus ngajar kerajaan Allah seperti apa, kemudian mereka pelajari, kemudian mereka ulang lagi di rumah-rumah itu, saudara. Mereka ulang sampai mereka mengerti. Khotbah di bukit misalnya, saudara, yaitu bicara tentang ibadah sejati, saudaraku. Yaitu berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, mereka terus ulang-ulang itu, saudara. Bagaimana sih praktek mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Nah, mereka pelajari, saudara. Kalau ini mereka ngerti, wah, mereka nggak usah takut, saudara. Segala sesuatu ditambahkan pada mereka. Saudara, kalau mereka hidup dalam kerajaan Allah, maka hidup mereka tidak tergoncangkan. Hari-hari ini, saudara, jemaat banyak yang berkata, aduh Pak Edi, kenapa sih kita pengajarannya tentang yang begini, kita ingin dong bagaimana hidup yang diberkati, bagaimana kita menghadapi masa sukar ini. Setuju, saudara, itu adalah kebutuhan kita. Tapi kita nggak tahu bahwa kebutuhan-kebutuhan itu nggak akan pernah kita peroleh, saudara, kalau kita nggak mendapatkan kebutuhan terbesar. Apa kebutuhan terbesar kita, saudara? Hidup dalam kerajaan Allah. Kalau kita ngerti hidup dalam kerajaan Allah, aduh, saudara, segala sesuatu ditambahkan pada kita. Saudara nggak usah minta. Tuhan udah tahu, saudara. Tuhan berkati kita. Kita nggak akan kekurangan. Saudara, kalau kita ngerti hidup dalam kerajaan Allah, kita tak tergoncangkan. Kita bisa melewati masa sukar apapun. Saudara, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, suami istri, kita pasti dipulihkan, saudara. Pasti. Kalau dua-duanya hidup dalam kerajaan Allah. Keluarga kita, sorga di bumi. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kebutuhan kita yang terbesar adalah hidup dalam kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya, saudara, gereja mula-mula sangat luar biasa. Mereka, saudaraku, kita lihat hidup mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Dan mereka saling mengasihi. Keluarga-keluarga dipulihkan, saudaraku. Mereka ngerti mendidik anak. Wow, kenapa? Karena mereka, saudaraku, ngerti hidup dalam kerajaan Allah. Nah, mestinya inilah, saudaraku, pengajaran yang diajarkan, terus saling mengajar di dalam apa, saudara? Di komsel-komsel. Di kompak-kompak. Karena kalau ini kita gunakan, saudaraku, untuk saling mengajar, tubuh Kristus itu sehat. Karena makanannya makanan sehat, makanan pokok. Kalau tubuh diberi makanan rohani yang sehat, tubuh itu, saudaraku, kuat tumbuh. Nah, berikutnya, saudara. Sekarang kita lihat, saudara, adalah mereka bertekun dalam persekutuan. Dan memecahkan roti di rumah-rumah. Nah, persekutuan kita lihat dulu, saudara.
Apa itu saudara? Nah, persekutuan banyak kita nggak mengerti saudara. Kita pikir persekutuan hanya kumpul hahaha hehe, ya ketawa-ketawa. Puji Tuhan kita lagi bersekutu. Itu baik saudara. Tapi bersekutu lebih dalam dari itu. Ya, bersekutu itu koinonia. Yang artinya gini saudara, saling mengisi. Ini koinonia. Saudara pernah lihat papan yang dicoak saudara, untuk disambung? Nah, sama kayak gini saudara. Jadi ini saling mengisi. Apa yang saya kurang, ya kamu beri. Apa yang kamu kurang, saya beri. Ini. Ya, jadi boleh dikatakan koinonia juga artinya saling memberi, saudara. Makanya gereja mula-mula, wah gila-gilaan kalau memberi, saudara. Karena mereka mengerti arti koinonia. Dan mereka praktek di komsel-komsel itu, saudara. Ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian artinya juga saling memperhatikan, caring, ya, dan saling mengasihi. Nah, ini fungsi penggembalaan, saudara. Berarti mereka saling menggembalakan, ya, bukan hanya penatua-penatua yang menggembalakan, tapi mereka saling menggembalakan. Bayangkan, saudara, tubuh Kristus kalau kita koinonia, connect terus, ya, urat dan sendinya berfungsi baik. Wow, tubuh Kristusnya saudaraku ya menjadi sehat ya. Persekutuan ini membuat tubuh Kristus jadi apa saudaraku? Ya, bertumbuh dan saudaraku ya connect satu dengan yang lain. Dan ini luar biasa saudara. Nah, selanjutnya saudara, mereka ya bukan hanya bersekutu tapi mereka jaga persekutuan itu ya. Mereka jaga supaya jangan sampai apa? Jangan sampai rusak. Ya, bagaimana menjaganya, saudara? Menjaga koinonia. Nah, kesehatan koinonia, saudara, perlu dipelihara lewat apa, saudara? Lewat perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Nah, gini, saudara, gereja mula-mula ya, mereka makan dua macam perjamuan. Perjamuan kasih itu mereka bawa makanan atau mereka masak sama-sama, kemudian saudaraku mereka makan. Nah, di akhir makan-makan itu yang disebut perjamuan kasih, mereka akhiri dengan perjamuan kudus. Nah, sangat beda perjamuan kudusnya dengan yang kita lakukan sekarang. Kita lakukan perjamuan kudus, saudara, ya itu kayak ritual. Ya, ritual aja. Ya, angkat rotimu. Ya, saya tidak mengkritik itu sebagai suatu yang salah. Tetapi saudaraku esensinya kehilangan. Ya, kita fokus ke ritualnya. Ya. Tapi saudara esensi perjamuan kudus itu apa saudara? Ya, katanya kalau kita menerima roti dan anggur kita bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus yang mana? Tubuh Kristus yang dikorbankan buat kita, tubuh Yesus pribadi itu. Tapi juga kalau saudara baca konteksnya dalam 1 Korintus 10, tubuh Kristus yaitu gereja, tubuhnya Yesus kita, komunitas ini. Ya, hubungan dalam komsel itu, dalam kompak itu. Ya, itulah saudaraku kita bersekutu dengan tubuh ini. Ya. Wow. Jadi saudara, berarti perjamuan kudus adalah sarana kasih karunia untuk saudaraku kita mengalami koinonia dengan Tuhan. Nah, ini persekutuan yang sama, koinonia, dan koinonia dengan sesama. Ya. Nah, ini penting saudara. Makanya katanya setiap kali kamu makan perjamuan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 dikatakan kamu harus apa? Menguji diri kamu dan membedakan tubuh. Artinya gini, ini bukan roti biasa. Ya, ini bukan anggur biasa. Dengan aku makan ini aku bersekutu dengan tubuh Kristus yang dikorbankan itu dan tubuh Kristus kita. Saya bersekutu dengan tubuhnya Kristus. Karena saya anggotanya. Kamu juga anggota tubuh. Jadi kalau saya nggak mengasihi kamu, berarti saya nggak mengasihi Tuhan. Ya, kalau saya benci kamu, saya benci Tuhan. Kalau saya nyakiti kamu,
Saya nyakiti Tuhan. Bukankah Tuhan bilang seseorang tidak bisa dia berkata ya bohong kalau dia berkata dia mengasihi ya yang tidak kelihatan, tapi dia nggak mengasihi yang kelihatan, saudara. Ya, jadi saudara, kita harus saling mengasihi. Artinya sebelum makan kita periksa, saya mengasihi nggak ya saudara saya? Saya benci dia nggak ya? Saya habis sakitin dia nggak ya? Saya harus bikin beres, ya. Sebelum makan saya mesti bikin beres. Nah masalahnya saudara, kalau pertemuan besar kurang efektif. Kenapa? Kita nggak bisa bikin beres dulu, ya. Atau kita nggak bisa, saudaraku, ada waktu, ya, datangin saudara kita, ya. Kalau ada yang kita sakiti, kita beresin, ya. Saudara-saudara, ya kecuali orangnya tidak ada di situ, ya. Kalau orangnya tidak ada di situ, tapi minimal saudara mengakui, bikin beres, ampuni orang itu, dan nanti kemudian saudara bisa bikin beres, ya. Dan saudara terbuka satu dengan yang lain. Nah, kita enggak sekarang saudara, kita makan perjamuan, ya, tanpa bikin beres. Gini saudara, kalau kita tolak perjamuan nggak boleh saudara, berarti kita tolak penebusan Kristus. Ya, kenapa kita mesti tolak, saudara? Ya, jadi nggak boleh ditolak, tapi nggak boleh juga dimakan, ya, dengan hati yang penuh dengan kepahitan dan kita benci saudara kita. Ya, harus bikin beres dulu, karena kalau enggak, ya, nggak menguji diri, nggak membedakan tubuh, katanya saudaraku, ya, kita mendatangkan hukuman atas kita. Makanya saudaraku, banyak orang Kristen katanya lemah, ya, sakit dan meninggal. Banyak, bukan sedikit, banyak. Nah, jadi saudara, gereja mula-mula, mereka sebelum makan, mereka bikin beres dulu. Misalnya seorang ayah, ini di rumah-rumah kan, dia berkata begini, "Nak, maafin ya, Papa kemarin sangat menyakiti kalian. Kata-kata Papa menyakiti kalian. Maukah kalian ngampuni Papa?" Ya, dia datang, anak-anaknya datangin, dan anak-anaknya datangin papanya. Ya, mereka pelukan, "Papa, saya ampuni kamu." Ya, saudara, kemudian suami istri juga begitu. Ya, anggota tubuh Kristus yang lain saling menghampiri. Mereka saling mengaku kesalahan mereka. Oh, setelah mereka bikin beres, saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Wow, mereka makan, saudara. Terjadi persekutuan koinonia dengan tubuh itu, koinonia dengan tubuh Kristus yang ada, saudaraku, korporat. Apa yang terjadi? Kehidupan Kristus diimpartasikan, saudara. Nah ini, saudara, tubuhnya jadi, ya, sembuh. Kalau ada luka, sembuh. Ya, kalau ada, ya, penyakit-penyakit tubuh secara korporat maupun secara pribadi kita, saudara, sembuh. Ya, bukan hanya itu, saudara, tubuhnya makin bertumbuh karena kehidupan Kristus diimpartasikan ke dalam, saudaraku, komunitas itu. Nah, kalau mereka, saudara, sudah saling mengaku dosa, ya, saling mendoakan, kata Alkitab sembuh kan? Bukan hanya sembuh, saudara, dikatakan demikian, doa orang benar besar kuasanya. Wow, apa yang terjadi, saudara, ketika mereka udah bikin beres, mereka makan perjamuan, terus mereka saling bersepakat berdoa. Makanya elemen yang keempat adalah berdoa sepakat. Mereka melakukan doa sepakat, saudaraku. Ya, ini luar biasa. Nah, mari kita lihat, saudaraku, ada dua macam doa sepakat, ya, orang-orang gereja mula-mula. Yang pertama, doa sepakat mereka bersifat profetik, saudara. Kenapa? Karena ayat 17 pasal 2 bilang ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara, kamu akan mendapat penglihatan, kamu akan mendapat mimpi, kamu akan bernubuat, dan mereka berbahasa roh waktu itu, saudara. Ya, jadi saudara, doa-doa orang kudus, doa-doa jemaat waktu itu adalah doa yang profetik. Tapi bukan doa sendiri-sendiri, doa sepakat, doa tubuh. Ini dahsyat, saudara.
Ya, makanya kalau komsel, saudara, ada orang yang bermasalah, orang yang membutuhkan sesuatu pertolongan, taruh dia di tengah, ya, dikelilingi oleh tubuh Kristus, lalu kita dengar suara kepala kita dan kita ekspresikan doa sepakat yang profetik. Nanti karunia-karunia bekerja, saudara. Wow, saya yakin akan terjadi kemenangan, terjadi kebebasan, terjadi pelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat-mujizat, saudara. Kenapa? Karena doanya bersifat profetik, bukan doa agamawi. Nah, ini unsur profetik, saudara. Nah, yang kedua, doa gereja mula-mula seperti Kisah 4, saudara. Ketika mereka dianiaya, mereka kumpul. Rasul-rasul itu kumpul doa. Saudaraku, apa doa mereka? Tuhan, kedangkanlah tanganmu, ya, lakukan mujizat-mujizat kesembuhan, ya, beri kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu, ya. Dan waktu mereka berdoa, katanya berguncanglah tempat mereka berdoa itu, dan mereka pun penuh dengan Roh Kudus, ya. Dan hasilnya, saudara, wow, mujizat-mujizat yang dahsyat, saudaraku. Bayangan menyembuhkan orang ketika mereka mendoakan, satu dari kota-kota datang ke Yerusalem, saudara, ya. Dan itu orang sakit, orang kerasukan setan, semuanya sembuh. Saya belum pernah lihat KKR masa kini, saudara, semua sembuh. Ini semuanya sembuh, saudara. Itulah kalau kita doa sepakat yang bersifat misioner, ya. Jadi doa sepakat mereka misioner, penjangkauan. Tuhan, biar tuaian yang Engkau sudah, Tuhan, katakan siap dituai, biar itu dituai lewat utusan-utusan-Mu. Kirim utusan-utusan-Mu, Tuhan, supaya utusan-utusan-Mu diberi kuasa menyembuhkan, mengusir setan, mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, sehingga terjadi kesembuhan, mujizat, Injil diberitakan, banyak orang diselamatkan. Saudara, inilah gereja mula-mula. Nah, bagaimana, saudara, kita menjadi gereja yang demikian? Ya, nah, mari kita lihat, saudaraku, kalau kita mau jadi gereja yang seperti ini, kita contoh 2 pertemuan paling krusial, paling vital di dalam gereja mula-mula, saudara. Mari kita lihat 2 pertemuan ini, saudara. Ya, jadi mereka bertemu di rumah-rumah. Nah, itulah gereja, saudara. Jadi gereja bukan gedung, bukan sekedar acara. Gereja itu komunitas yang kumpul di rumah-rumah. Itu gereja. Kita terbalik masa kini, saudara. Ya, kita nggak ada kelompok yang di rumah-rumah ini, kita kumpul di acara besar, kita sebut gereja. Ya, itu, saudaraku, kurang tepat. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, gereja itu yang di rumah-rumah itu, saudara. Ya, itu gereja. Gereja itu komunitas. Mereka praktek bangun tubuh Kristus di situ dengan 5 pelayanan atau 4 hal tadi itu, ya. Nah, tapi supaya mereka bisa melakukan 4 hal ini, 5 pelayanan, mereka harus diperlengkapi. Nah, maka mereka, saudaraku, diperlengkapinya di bait Allah. Di mana? Ya, bukan di dalam ruang kudus, ruang maha kudus, halaman bait Allah. Nggak boleh sembarangan orang ke situ, saudara. Mereka kumpul di Serambi Salomo. Nah, Serambi Salomo ini juga bukan acara besar. Mereka kumpul, ada kursinya, terus rasul-rasul khotbah. Bukan gitu, saudara. Mereka kumpul di kelompok-kelompok. Rasul-rasul ngajar mereka. Ya, pertama diajar dulu apa? Pemimpin gereja rumahnya dulu diajarin, atau pemimpin komsel kalau sekarang. Ya, diajarin dulu, saudara, sama rasul-rasul. Kemudian mereka ngajarin seluruh jemaat. Ya, kumpul di bait Allah. Ngapain? Mereka equipping, diperlengkapi, belajar supaya gini cara melakukan 4 hal itu. Gini, ya, cara prakteknya nanti di rumah-rumah. Nah, mereka bawa yang mereka udah pelajari ini ke rumah-rumah. Ya, karena gereja yang ada di rumah-rumah itu, di situ mereka bangun, sudah dibangun. Makanya tubuh Kristus dahsyat sekali. Nah, ke depan ini, saudara, itu sebabnya, ya, hari Minggu kita, ya,
walaupun kita ibadah online ataupun nanti kalau udah Tuhan kasih kesempatan kita bisa ada di ruang ibadah, ingat itu adalah ibadah equipping. Kita nggak sekedar datang menikmati khotbah pulang, ya saudara, lalu nggak bikin apa-apa. Ya, itu adalah belajar. Kita datang belajar dari pemimpin-pemimpin, saudara. Bagaimana cara melakukan 4 hal tadi atau 5 pelayanan. Supaya nanti di komsel-komsel, kompak-kompak, kita mampu melakukan pembangunan rumah Tuhan. Pembangunan tubuh Kristus. Supaya tubuh Kristus sehat. Supaya tubuh Kristus luar biasa, saudaraku. Berkembang, bermultiplikasi kelompok-kelompok ini, saudara. Sehingga 9 ciri itu saya percaya, saudaraku, akan muncul di gereja masa kini. Saya doakan, saudaraku, supaya kita nangkep ini, ya, kita nangkep, ya. Karena itu, saudara, saya mau doakan saudara, Tuhan, biarlah semua jemaat menangkap, Tuhan, pola gereja mula-mula ini. Tuhan, kami mau rindu mencapai standar yang Engkau tentukan ini, Tuhan. Supaya kami menjadi gereja yang berpola hidup seperti tubuh Kristus, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, semua yang kami dengar ini di dalam nama Yesus kami terima dan kami mau jalankan dan praktekkan. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan, Anda dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 391 300 9394 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk layanan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Abolok Palem, Anda dapat menghubungi GA atau GS di area masing-masing atau menghubungi UTIK di 0817 880 950 dan William di 0812 8093 7370. Haleluya. Saudara-saudari, saya percaya hari ini ketika saudara-saudari sudah terima firman Tuhan, saudara diberkati. Hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Marilah kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau bekerja, ketika engkau berusaha, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau belajar, segala aktivitas yang engkau lakukan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau. Penyertaan Tuhan, kekuatan kasih karunia menyertai engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Setiap kita yang menerima berkat dan percaya kepada Tuhan, katakan amin.